Perkenalkan, nama saya Inisial Fathur Rahman, mahasiswa Universitas Terbuka S1 Ilmu Hukum. Nomor induk mahasiswa 0451018663. Di sini saya akan membacakan alur persidangan perdata atau acara perdata. Alur persidangan perdata terdapat 9 langkah, yaitu yang pertama somasi, yaitu teguran tertulis yang diberikan oleh pihak yang diberikan oleh pihak penggugat kepada pihak yang dianggap melanggar perjanjian atau prestasi sebelum mengajukan gugatan hukum. Yang kedua yaitu surat kuasa dari kedua belah pihak menunjukkan seorang sebagai perwakilan di pengadilan nantinya, yaitu surat kuasa yang diberikan oleh pihak penggugat dan tergugat kepada misalnya penasihat hukum atau advokat. Yang ketiga yaitu gugatan. Di sini pihak penggugat melalui advokat mengajukan gugatan di pengadilan, dan keempat jawaban gugatan. Di sini tergugat menanggapi gugatan yang tadi disampaikan oleh penggugat melalui kuasa hukumnya biasanya. Dan yang kelima replik, yaitu tanggapan balik terhadap jawaban tergugat oleh penggugat yang disampaikan di pengadilan. Kemudian yang keenam duplik, yaitu tanggapan dari penggugat atas replik yang diajukan oleh tergugat. Kemudian ketujuh ada pembuktian. Di sini kedua belah pihak dari penggugat maupun tergugat mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi di pengadilan, menunjukkan bukti-buktinya dan saksi-saksi di pengadilan. Kemudian ke-8 kesimpulan dari masing-masing pihak, baik tergugat maupun penggugat, membuat surat kesimpulan kepada majelis hakim. Dan yang terakhir yaitu putusan. Majelis hakim memutuskan persidangan untuk menentukan siapa yang bersalah atas kasus ini, apakah berupa pembebasan atau lepas dari tuntutan hukum. Kemudian saya akan membacakan salah satu alur persidangan perdata yang ditunjuk sebagai kuasa hukum penggugat, yaitu saya akan membacakan surat gugatan. Bogor, 19 Oktober 2025. Pada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bogor di Pengadilan Kota Bogor, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, saya, nama Andi, tempat tanggal lahir Bogor 1 Januari 1985, umur 40 tahun, warga negaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Mawar, Cisarua, Bogor, pekerjaan pengusaha. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor sekian tanggal 19 Oktober 2025, saya memberikan kuasa kepada nama Mirsyafat Rahman, warga negaraan Indonesia,
pekerjaan advokat yang berkantor di Jalan Purwokerto, Kota Pekalongan, untuk selanjutnya disebut sebagai kuasa hukum penggugat. Dengan ini penggugat mengajukan gugatan terhadap saudara Budi yang beridentitas sebagai berikut. Nama lengkap Budi, tempat tanggal lahir Bogor 2 Januari 1985, umur 40 tahun, warga negaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Anggrek, Cisarua, Bogor, pekerjaan wira swasta. Untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pada objek sengketa, Tuan prestasi dalam perjanjian jual beli tanah antara Tuan Andi dan Tuan Budi, pasal 1238 KUH berkata, pada tanggal 15 Januari 2023, Tuan Andi penggugat dan Tuan Budi tergugat menandatangani perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa harga tanah adalah sebesar 1 miliar rupiah. Pembayaran dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama atau uang muka sebesar 300 juta rupiah dibayar saat penandatanganan. Kemudian tahap kedua sebesar 700 juta rupiah dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan. Setelah pembayaran lunas, Tuan Budi akan menyerahkan sertifikat dan memproses balik nama ke atas nama Tuan Budi. Namun hingga 6 bulan setelah perjanjian, Tuan Budi tidak melunasi pembayaran sebagaimana disepakati. Tuan Andi telah mengirimkan 2 kali surat teguran atau somasi tetapi tidak diindahkan. Tuan Budi beralasan bahwa ia belum mendapatkan pinjaman dari bank dan meminta waktu tambahan. Namun Tuan Andi merasa dirugikan karena tanah tersebut sudah tidak bisa dijual kembali kepada pihak lain dan mengalami kerugian. Nah, ini gugatannya yaitu kepentingan penggugat yang dirugikan. Penggugat merasa dirugikan dengan tidak dilunasinya pembayaran oleh Tuan Budi karena penggugat adalah pemilik atau menguasai sesuatu dengan alat bukti nota jual beli dan sertifikat tanah atau pihak yang dituju surat objek sengketa atau pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena tanah tersebut sudah tidak bisa dijual kepada pihak lain dan mengalami kerugian. Alasan gugatan atau pesita yaitu Tuan Budi tidak melunasi pembayaran sebagaimana disepakati. Tuan Andi telah mengirimkan 2 kali surat teguran atau somasi tetapi tidak diindahkan. Petitum atau tuntutannya yaitu dalam pokok perkara sengketa: 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sahnya surat perjanjian nomor sekian tertanggal sekian. Nomor 3. Menuntut pembayaran kerugian material dan atau pengembalian tanah apabila saudara Budi tidak memenuhi kewajibannya. 4. Menghukum tergugat membayar biaya perkara. Ya, demikian majelis hakim surat tuntutan yang saya buat di sini. Mohon berkenan agar majelis hakim mengabulkan seluruh tuntutan penggugat. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Hormat kami penggugat dan kuasa hukum tergugat, Mirza Fathur Rahman SH. Terima kasih. Sekian video dari saya. Semoga nilainya bagus.